the clouds, and I'm not coming down. I used to swim, now I'm ready to sink. I wanna give you what I cannot do. Kalau Mbak bilang apa kabar semuanya, kalian jawab alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke semuanya, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah, semangat teh. Semangat ya. Baiklah, Mbak absen terlebih dahulu tadi ya nama-namanya ya. Oke, kalau Mbak bilang namanya, bilang hadir. Oke? Hadir. Ya, Amel. Keke, hadir. Dela, hadir. Naila, hadir. Elit, Aulia, Dika, hadir. Barzan, Rezi, Razif, Anas, hadir. Rapa, hadir. Yuk, sebelum kita memulai pembelajaran, ada kala baiknya kita membaca doa. Bareng dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Memulai pelajaran, kita ingin menjelaskan materi apa yang kita harus pelajari, yaitu materi tentang Nabi Sulaiman. Yang bisa bicara sama binatang kan, Pak? Ya, pintar. Yo, Nabi itu ada berapa? Yo. 25 Nabi. Nah, yang kita bahas yaitu Nabi Sulaiman. Siapa tahu ayo Nabi Sulaiman itu bapaknya siapa? Bapaknya Bapak Yunas. Sekarang saya. Ya sudah, Mbak akan ngasih suatu cerita tentang Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu adalah salah satu dari 25 nabi. 25 nabi. Nabi Sulaiman itu adalah anaknya Nabi Daud. Nabi Daud, bapaknya juga Nabi, tapi berbeda mukjizat. Nabi itu memiliki mukjizat atau keistimewaan dari Allah. Nah, Nabi Sulaiman itu adalah anaknya Nabi Daud. Nabi Daud pinter. Ingatin ya, nanti ada kuis dari Mbak ya. Anak dari Nabi Daud. Siapa yang tahu apa keistimewaan dari Bisa Nabi bicara Sulaiman? sama binatang. Binatang apa saja? Yuk, banyak. Seluruh. Dari kisah Nabi Sulaiman itu yang sering diceritakan dalam Al-Quran apa? Semut. Selain semut, apa lagi? Awe, unta, selain hewan ada jin pinter. Siapa apa lagi? Selain jin. Mbak akan menceritakan tentang kisah burung dan semut ketika bertemu dengan Nabi Sulaiman. Pada suatu hari Nabi Sulaiman lagi pergi keluar sama prajuritnya. Sulaiman ini adalah raja yang menggantikan ayahnya. Nama ayahnya tadi? Daud. Salam. Nah, selain dari raja manusia, Sulaiman juga menjadi raja bagi hewan maupun jin. Nah, ketika itu Nabi Sulaiman ini mau pergi keluar dan Nabi Sulaiman ini memerintahkan prajuritnya untuk mengawali Nabi Sulaiman. Ayo dengerin yuk teman-temannya siapa itu namanya? Nah, terus ketika mereka lagi berhenti dengan prajuritnya, dengerin adik-adik ya, ada sekelompok semut yang sedang di jalan. Terus
Sulaiman berbicara kepada hewan semut tersebut. Kata Nabi Sulaiman, pergilah kalian ke sangkanya. Agar kenapa pergi ke sangkanya? Tidak terpijak orang Ya, oleh para jurid tadi. oleh orang manusia maupun yang lain. Terus semut itu mendengarnya. Lalu semut-semut itu pergi ke Sangkanya. sangka sama aja. Terus ketika itu Nabi Sulaiman ini mau beristirahat di padang pasir. Padang pasir itu tahu nggak kalian? Tahu. Padang pasir itu tidak ada air, Tumbuhan. tidak ada tumbuhan. Dia kaktus. dia hanya sepadan pasir gitu ya, panas sekali gitu ya. Dan istirahat. Waktu itu Nabi haus. Nabi Sulaiman itu haus di sana. Nabi Sulaiman tidak memiliki air, kehabisan bekal mereka ya. Nah, seketika itu si burung Hud, namanya burung Hud. Burung Hud itu bisa mengetahui mata air dari air itu ya. Mata air itu paham nggak apa? Tahu. Tempat air di mana diletaknya? Ya, sumber Daya air. Nah, terus Nabi Sulaiman memerintahkannya untuk mencari. Terus yang mengawal burung Hud itu adalah sekelompok jin. Apa gunanya jin itu? Membantu mencari. Untuk membantu mencari, bukan mencari, akan tetapi untuk membantu menggali tanah. Nah, tapi waktu itu Nabi Sulaiman itu berbariskan prajuritnya. Ketika itu kata Sulaiman, kemana burung Hud katanya kan? Nah, terus Sulaiman sangat marah ketika salah satu burung Hud itu tidak ada di barisan. Nah, ternyata burung Hud itu sedang menyelidiki kerajaan siapa? Itu Siapa? Dewi. Salah. Dewi Matahari. Ya, kerajaan itu yaitu Ratu Balkis. Nah, Ratu Balkis itu ratu yang menyembah Matahari. Dia kuning. Nah, mereka itu hidup di negeri apa? Nih, siapa tahu? Ratu Balkis itu hidup di negeri apa? Negeri Awan, Mbak. negeri Sabah. Sabah. Nah, terus burung Hud itu masih menyelidiki Ratu Balkis tersebut dengan di negeri Sabah itu. Terus burung Hudnya cepat-cepat kembali ke Nabi Sulaiman untuk memberitahunya pintar. Nah, terus Nabi Sulaiman itu membuktikan benar atau tidak itu burung Hudnya, atau dia cuman bohong. Ternyata Pak Sulaiman itu mengirimkan suatu surat yang untuk Ratu Balkis pintar. Terus surat tersebut dikirim oleh burung Hud. Nah, Ratu Balkis itu menerima surat tersebut. Lalu ketika itu Ratu Balkis menjawab, kenapa katanya itu ada surat dari Nabi Sulaiman. Ternyata Nabi Sulaiman itu tidak suka. Siapa tahu Ratu Balkis itu orang yang terkaya kan? Orang yang terkaya dan tercantik. Ratu Balkis itu, tapi dia bukan orang Islam. Dia menyembah matahari. Nah, jadi dari kisah itulah Nabi Sulaiman datang ke kerajaan Ratu Balkis di negeri Sabah. Nah, mungkin itu saja ya dari Mbak ceritanya. Nah, sekarang Mbak mau nanya lagi ya. Ada surah yang diterangkan dalam Al-Qur'an ya. Oke. Surahnya itu surah An-Nahl. Ada dalam Al-Qur'an surah An-Nahl ayat 17. Mbak tulisin ya, maka kita baca bareng-bareng. Kan udah kita ngaji semua ya.
Ya, kita baca dari salah satu ayat dari kisah Nabi Sulaiman, yaitu ayat An-Naml ayat 17. Ayat 17. Surah An-Naml ayat 17. Ya, kita mulai yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asyara li Sulaiman junuduhum minal jinna wal insi wat tayri fahum yurun. Sadaqallahul azim. Nah, ingatkan ya artinya ya. Artinya itu, dan diampunkan itu Sulaiman tentaranya dari jin, manusia, dan burung-burung. Lalu mereka itu diatur dengan tertib dalam barisan. Barisan yang mana? Yang dari kisah Mbak yang ceritakan tadi. Dari burung dan Barisan ketika mereka mau keluar. Kan disuruh oleh Sulaiman untuk berbaris terlebih dahulu. Nah, mungkin nah sekarang Mbak mau mengadakan kuis, oke? Oke. Yang benar dapat tadi ada di Mbak. Joget Mbak emang? Enggak, joget. Yang salah joget, Mbak. Hah? Yang salah joget. Enggak boleh, enggak berani sama Mbak, ya harus berani. Dan yang anak pintar tuh harus berani. Berani maju depan kelas, berani baca. Nah, sekarang siapa yang berani? Ya, siapa yang berani menceritakan dari kisah Nabi Sulaiman yang Mbak ceritakan tadi? Siapa yang berani? Mbak butuh keberanian kalian. Ayo, Mbak. Ada itu. Coba. Mbak. Ya, oke. Coba. Salam dulu. Assalamualaikum. Serius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jangan. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Baiklah teman-teman, saya akan menceritakan cerita Nabi Sulaiman. Kan aku ini enggak bujukan memang, Mbak. lanjut. Pada Boleh. suatu hari, Nabi Sulaiman dan prajurit-prajurit No. Enggak usah dia temannya, lihat cewek-ceweknya aja. Oke. Cewek-cewek cantik ya. Ayo. Sudah, no. Apa? Ayo, Alek. Prajurit Nabi Sulaiman dan prajurit-prajuritnya Sulaiman Ya, tadi. dan prajurit-prajuritnya berada di padang pasir dan dia kehabisan bekal dan minuman. Terus apa lagi yang kalian salah? Nabi Sulaiman menyuruh prajurit-prajuritnya untuk berbaris satu-satu. Dia melihat ke barisan dan dia marah karena di sana tidak ada burung put. Salah satu burung put. Dan dia marah. Ternyata burung put berada di negeri apa? Negeri Sabah. Dan dia menselidiki Ratu Balkis yang menyembah matahari. Terus burungnya kembali ke rombongan prajurit-prajurit dan Sulaiman, dan dia bercerita dengan Nabi Sulaiman tentang Ratu Balkis yang menyembah matahari. Nabi Sulaiman tentu tidak percaya. Dikira burungnya tuh dan dia mengirim surat kepada Ratu Balkis. Terus dia Ratu Balkis membaca suratnya. Terus Sulaiman menghampiri kerajaan Ratu Balkis. Tepuk tangan yuk. Silakan siapa berani? Mbak keberanian. Mbak ada jembatan. Ada tinggi-tinggi saya apa-apa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya enggak berani guys, suruh Mbak gimana? Berani dong. Yuk, perkenalkan dulu namanya.
Perkenalkan nama saya Keke Zarianti, bisa dipanggil Keke. Oke, Keke Yon, Keke. Saya akan menjelaskan apa materi yang nggak Siva jelaskan. Ini mengenai Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman adalah putra dari Nabi Daud yang memiliki mukjizat dapat berbicara bersama binatang, yaitu semut dan burung, maupun jin dan manusia. Ada yang ini Kisah juga. ya kita. Pada suatu hari, Nabi Sulaiman sedang beristirahat di padang pasir. Ketika itu, dia menyuruh prajuritnya untuk berjajar dan mengumpulkan seluruhnya. Tetapi dia melihat burung pun tidak ada dan dia marah. Ketika itu, dia kehabisan bekal dan tidur. Karena teman-teman ya. Sementara itu, burung pun yang mencarinya tadi sedang berada di kerajaan Ratu Balqis yang menyembah bulan, yang menyembah matahari. Di negeri sana. Ketika itu, dia mengetahui bahwa Ratu Balqis menyembah matahari dan dia pulang dan mengabarkan kepada Nabi Sulaiman. Tetapi Nabi Sulaiman tidak percaya dan dia menyebut apa yang dikatakan burung tersebut adalah kebohongan. Akhirnya Nabi Sulaiman marah dan langsung mendatangi Ratu Balqis. Ayo, betul. Setelah itu dia mendatangi Ratu Balqis di negeri Saba. Dan oleh Ada yang kurang sih? yang menyampaikan Semut. Oh iya, semut. Apa semut? Semut Ketika apa? ketika Semut ketika lagi di jalan panjang. ya? Jalan. Sudah, coba tuh. Ketika semut lagi jalan, terus Nabi Sulaiman Sulaiman. ketemu Nabi Muhammad. Sulaiman. Terus Nabi Sulaiman bilang apa? Itu Wahai semut, pergilah ke sarangmu agar tidak mati. Tidak orang, agar tidak mati. Surah apa yang Mbak tuliskan? Al-Naml. Ayat 17. Bisa bacakan? Kaki ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hasyarul lislaiman junuru minal jinna wal insyirasari fahum wal insyirafahum yuran. Surat An-Naml ayat 17. Ya, tepuk tangan. Kasih berat. Aduh, berlinding. Baiklah ya, terima kasih atas waktunya nih. Ya, Mbak, terima kasih. Sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, ada baiknya kita mengucapkan nafas hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.